sini saya Isma Pasaribu, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi mudharabah. 1. Pengertian mudharabah. Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat manusia sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Dalam praktik mudharabah antara Khadijah dengan Nabi Muhammad, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal, sedangkan Nabi Muhammad berperan sebagai pelaksana usaha. Sistem pembiayaan mudharabah adalah kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai sahib al-mal dan mempercayakan jumlah modalnya untuk dikelola oleh mudharib sesuai dengan rukun dan syarat. 2. Dasar mudharabah. Secara gamblang, Al-Quran tidak pernah membicarakan tentang mudharabah meskipun mudharabah menggunakan akar kata doraba atau memukul, yadribu atau sedang memukul, dan dorban atau dipukul. Al-Quran mengambil akar dari daraba menjadi kata mudharabah sebanyak 58 kali. Mudharabah atau qirat termasuk salah satu bentuk akad syirkah atau pengkongsian. Istilah mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qirat. Dengan demikian, mudharabah atau qirat adalah dua istilah dengan maksud yang sama. Qirat diambil dari kata Al-Quran, yaitu al-qardu atau potongan, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya yang diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari raba yang telah diperoleh. 3. Rukun dan syarat mudharabah. A. Rukun mudharabah. Faktor-faktor yang harus ada atau rukun dalam akad mudharabah adalah 1. Pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha. 2. Objek mudharabah atau modal dan kerja. 3. Persetujuan dua belah pihak atau ijab dan qabul. 4. Nisbah. Pelaku. Jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun akad jual beli lainnya, ditambah satu faktor, yaitu nisbah keuntungan. Faktor pertama atau pelaku kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad mudharabah harus ada minimal 2 pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pelaksana usaha atau mudharib. Tanpa 2 pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada. B. Syarat mudharabah. Syarat-syarat syah mudharabah adalah 1. Orang yang terkait dalam akad mudharabah cakap bertindak hukum. 2. Syarat modal yang digunakan harus berbentuk uang, bukan barang, jelas jumlahnya, tunai atau bukan berbentuk utang, dan langsung diserahkan ke mudharib. Pembagian keuntungan harus jelas dan besarnya nisbah sesuai dengan yang disepakati. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES, syarat mudharabah yaitu terdapat pada pasal 187 ayat 1, yaitu pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. Ayat 2, penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang telah disepakati. Selanjutnya 4. Bentuk-bentuk mudharabah. Pada prinsipnya, mudharabah sifatnya mutlak di mana shahibul al-mal tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada mudharib. Bentuk mudharabah ini disebut dengan mudharabah mutlaqah. Namun demikian, apabila dipandang perlu, shahib al-mal boleh menetapkan batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh mudharib. 5. Manajemen mudharabah. Tugas mudharib dalam menjalankan pembiayaan kontrak mudharabah meliputi pengelola dan mengatur pembelanjaan, penyimpanan, pemasaran, maupun penjualan barang dagangan. Mudharabah menjamin dalam mengelola barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam pembiayaan mudharabah. A. Penerapan mudharabah.
Mudharib mengajukan sejumlah harga penjualan, arus pembayaran, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Persyaratan tersebut akan dipelajari oleh pihak LKS sebelum memutuskan menyetujui pembiayaan usaha tersebut. LKS umumnya akan menyetujui pembiayaan usaha tersebut jika tingkat keuntungan yang diharapkan cukup. B. Modal. Lembaga keuangan syariah dapat melaksanakan kontrak mudharabah menentukan jumlah modal yang dipinjamkan ke dalam usaha yang akan dijalankan. Umumnya, dana yang diberikan dalam pembiayaan kontrak mudharabah tidak diberikan kontan atau cash. Hal ini memungkinkan pihak lembaga keuangan syariah atau LKS untuk senantiasa mengawasi dan mengelola usaha tersebut. Jaminan. Lembaga keuangan syariah atau LKS mengambil inisiatif meminta jaminan untuk meyakinkan bahwa modal yang dipinjamkan kepada nasabah atau mudharib diharapkan kembali seperti semula sesuai dengan ketentuan awal ketika berlangsungnya kontrak. Meskipun dalam bentuk Islam bahwa sohibul mal tidak diperkenalkan meminta jaminan atau garansi dari mudharib. Masa berlakunya kontrak. Pelaksanaan kontrak mudharabah pada International Islamic Bank for Investment and Development menyebutkan kontrak secara otomatis akan diberhentikan sebelum masa berakhirnya kontrak. Mudharib harus mengembalikan dana pinjaman kontrak mudharabah kepada sohibul mal apabila ternyata diketahui yang membiarkan dana tersebut selama berlangsungnya masa kontrak tanpa menunjukkan hasil. Selanjutnya, nisbah keuntungan. Nisbah adalah rukun yang khas dari akad mudharabah. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berpihak diterima oleh kedua belah pihak. Mudharib menerima imbalan atas kerjanya, sedangkan sohib al-mal mendapat imbalan atas penyertaan modal. Dan selanjutnya, intensif mudharabah. Lembaga keuangan syariah atau LKS tidak dapat menyalurkan begitu saja jumlah dana kepada mudharib atas dasar kepercayaan, karena selalu ada risiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada mudharib tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Begitu dana dikelola oleh mudharib, maka akses informasi lembaga keuangan syariah atau LKS terhadap usaha mudharib menjadi terbatas. Maka terjadi asymmetric information, di mana mudharib mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh lembaga keuangan syariah atau LKS. Selanjutnya, B. Investasi syariah. Pengertian investasi syariah. Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris yaitu investment. Kata invest sebagai kata dasar dari investment memiliki arti penanaman. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Menurut Arifin tahun 1999. Sedangkan pendapat lainnya, investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Jadi, pada dasarnya sama, yaitu penempatan sejumlah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dalam perspektif Islam hanya dapat dilakukan pada instrumen yang sesuai dengan syariah Islam dan tidak mengandung riba. Investasi juga hanya dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak atau emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam.